Ini hanya untuk kamu yang sudah kepingin berkarir, untuk kamu yang sudah sadar bahwa sukses medical rep itu bukan karena gaji ya, sukses medical rep itu bukan karena bonus, tapi karena naik pangkat dari medical rep sampai dengan paling atas di HO. Jadi gaji dan bonus itu mengikuti, atau jumlah penghasilan kita setiap bulan akan mengikuti. Itu mengikuti prestasi yang kita dapatkan. Nah, yang lain minggir dulu. Ini hanya khusus untuk mereka yang ingin berkarir. Jadi ada masa-masa orientasi, adaptasi, dan prestasi. Waktu orientasi itu seorang medical rep sedang mengumpulkan informasi dan mengumpulkan data-data ya. Ini cara kerjanya seperti apa, siapa customernya, bagaimana prosesnya. Itu adalah masa-masa orientasi. Siapa atasan saya, siapa teman saya, seperti apa perusahaan saya, itu orientasi. Informasinya dikumpulkan dan disimpan di memori kita yang nanti akan sangat berguna untuk tahap-tahap selanjutnya. Nah, kalau masa orientasi ini sudah dilalui dengan baik dan sukses, maka tibalah saatnya kita bergerak ke masa adaptasi. Nah, ini lebih menarik ini karena di masa-masa adaptasi ini seorang medical rep sudah mulai mencari-cari ya. Mencari-cari kenapa saya bisa masuk target, kenapa saya nggak masuk target. Karena sebetulnya proses untuk masuk target itu sudah standar nih, bahwa kita harus melakukan kunjungan, kita harus ketemu dokter target, kita harus ketemu user-user yang kita maksud, kemudian kita menyampaikan informasi kenapa user itu harus membantu kita, atau kenapa user itu mau membantu kita. Itu tidak lain dan tidak bukan karena kegiatan kita, aktivitas kita, action plan kita. Jadi pada masa adaptasi kita sudah mulai sadar tuh bahwa kunjungan itu harus berkualitas, kunjungan itu harus direncanakan, dan kunjungan itu harus bisa dievaluasi ya. Di sini seorang medical rep sudah tidak terpengaruh lagi dengan lingkungan yang toksik atau pengaruh-pengaruh yang buruk karena dia sudah punya cita-cita. Nah, di masa-masa adaptasi ini aku kasih saran kepada kamu semua yang sudah kepingin berkarir harus menetapkan cita-cita ya, karena seorang medical rep itu bekerja kurang lebih 30 tahun lah. Nah, selama 30 tahun itu kamu sudah harus merencanakan apa-apa saja yang akan kita capai. Itu bisa menarik ya. Kalau kamu tulis terus kemudian 5 tahun mau kemana, 5 tahun kemudian mau kemana, itu menarik dan itu memberikan semangat. Ingat loh ya, semangat itu menular seperti yang sudah pernah aku ceritakan sebelumnya. Jadi penting untuk menetapkan cita-cita, menuliskannya, kemudian buat action plan untuk diri kita sendiri, persis seperti kita membuat action plan untuk produk kita atau membuat action plan untuk area kita. Untuk diri kita sama, begitu juga. Jadi tetapkan cita-citanya, kapan itu harus dicapai, apa syarat dan ketentuannya, supaya di dalam hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, kamu terus konsisten melakukan hal-hal yang baik untuk mencapai cita-cita itu. Itu yang disebut investasi ya. Dan pengalaman aku sendiri, itu terjadinya nggak besok pagi atau lusa atau minggu depan. Itu bertahun-tahun ya. Jadi kalau itu tidak ditulis dan tidak direncanakan, bisa-bisa kita melenceng di tengah jalan. Jadi itu kita nggak konsisten. Makanya penting untuk menjadi konsisten supaya kita diingatkan, kita bisa buka catatan. Sekarang kan ada elektronik, ada handphone. Jadi kita bisa menuliskannya di sana atau di laptop kamu atau di tablet kamu. Jadi kalau lupa, buka lagi. Tapi kalau lebih sering dibuka, lebih sering dibaca, pengalamanku nggak akan lupa. Justru itu menambah semangat. Jadi untuk kamu-kamu yang sudah sadar bahwa sukses medical rep adalah berkarir, maka ini saatnya kamu menuliskan, terus kemudian kamu merencanakan hal-hal apa. Itu adalah masa-masa adaptasi. Nah, selanjutnya itu prestasi. Dari adaptasi yang kuat, karena kita sudah tahu apa-apa saja yang bisa membuat sales kita masuk, apa-apa saja yang membuat kita dapat bonus, jadi kamu bisa melakukannya dengan baik sebagai hal yang standar. Nah, kalau yang standar ini kamu sudah bisa lakukan dengan tutup mata, itu istilah aku ya, maksudnya nggak pakai mikir lagi, otomatis gitu. Itu kamu bisa menjadi rep yang hebat gitu. Nah, dari situlah 1 atau 2 kegiatan kamu biasanya nih
terus kemudian menjadi kegiatan yang satu-satunya di perusahaan itu atau satu-satunya di tim itu, atau kamu bisa menjadi orang yang mencapai sales paling tinggi atau mencapai sales paling cepat atau menjadi sales yang paling besar, kontributor. Nah, itulah yang namanya prestasi. Nah, prestasi ini bisa dilakukan beberapa kali atau bisa dilakukan sekali-sekali, tapi kalau kamu konsisten, prestasi itu akan muncul dengan sendirinya karena kamu sudah menginvestasikan kegiatan-kegiatan yang kamu lakukan pada masa-masa orientasi dan adaptasi. Jadi prestasi itu masa-masa panen gitu, masa-masa kamu memamerkan diri, masa-masa kamu jual diri, masa-masa kamu menyampaikan kepada organisasi, kepada atasan bahwa kamu bisa. Nah, itu proses orientasi, adaptasi, dan prestasi yang bisa dilakukan oleh seorang medical rep untuk menjadi sukses. Sama ya, aku dulu juga begitu. Jadi kamu harus percaya sama aku karena aku juga medical rep.